Saya manusia bejat. Saya manusia ahli maksiat. Betul. Saya banyak dosa. Betul. Saya bangsat. Saya Betul. bajingan. Betul. Tapi prioritas saya Nabi Muhammad. Yang betul. Walaupun saya bangsat, bejat, biadab, Nabi Muhammad saya taruh di atas kepala bagaikan mahkota. Ya. Oleh karenanya kalau nggak tahu, kalau bodoh jangan asal ngomong. Ya, betul. Untuk dirimu sendiri. Siapapun yang menistakan Nabi, menistakan Islam, baik dari kawan, baik dari lawan, baik dari musuh, baik dari teman, jangankan kawan, musuh, teman yang sejalan, yang sepemikiran, andaikan bapak saya menghina Nabi, saya yang pertama kali penjarakan Rasulullah. Bentar. Nggak usah bapak lu lah, lu aja. Lu, si Rizik, sama si Munib yang menyamakan Rasulullah dengan si Rizik. Coba, mana penjaranya? Berani nggak? Bacot gitu, omon-omon. Tetapi kalian adalah keledai yang berjalan walaupun di sini. Bukan keledainya kalian. Jangan ngomong gitu. Kau itu keledai. Hah? Ana keledai bilang gitu. Menunjuk orang lain. Melihat Nabi Muhammad dinistakan. Bahala. Ini dengar baik-baik nih, Har. Ini kalangan kau juga nih. Kalangan kau, kalangan perhabiban, kalangan Ba'alwi yang sedang berbicara, yang terindikasi menistakan, menghina, bahkan melecehkan Rasulullah. Rahman bin Ubaidillah As-Saggaf di pagi hari kita habis subuh lagi baca wirid, beliau ngantuk, beliau tertidur. Ketika beliau tidur, beliau melihat beberapa orang yang luar biasa indah. Orang pertama buru-buru bawa kitab, luar biasa cahaya yang hebat. Orang kedua menyusun kausinya, orang yang ketiga menyusun. Nah, orang yang ketiga dipegang bajunya. Minta dulu, kalian ini siapa? Dan kalian mau kemana? Oh, orang ketiga bilang, aku Al-Hasan bin Ali. Dan yang depanku ini ayahku Ali bin Abi Thalib. Paling depan datuk Nabi Muhammad SAW. Mau kemana kalian tergesa-gesa? Loh iya, kami tergesa-gesa mau hadir pelajaran nahunya Habib Ali Habsyi. Apa tanggapan kau, Har? Sampai ngarang cerita, lagi wirid, kemudian tertidur, kemudian Rasulullah beserta cucunya, rombongan, ditanya, mau kemana ya Rasulullah? Mau ke pengajian Habib, belajar nahu. Jadi sebenarnya kalian siapa sih? Katanya kalian cucu Nabi, cucu Rasulullah. Coba, kalian jawab. Kalian siapa sih sebenarnya? Hah? Kalau kalian mau ngedongeng, silahkan. Tapi jangan bawa-bawa Nabi. Misalnya datuk kalian di masa lajangnya dirampok, kemudian ada cucunya yang datang membantu. Ruh cucunya datang membantu datuknya yang sedang dirampok. Itu kalian dongeng, silahkan. Misalnya Habib Fulan, silahkan. Jangan bawa Nabi, jangan bawa Rasulullah. Udah aku bilang, kalian kurang ajar. Ketika dikritik marah. Seharusnya orang-orang seperti kalian harus diperangi, bukan cuma diomelin di YouTube. Ya, tunggu saatnya, nanti ada saatnya untuk kuperangi kalian. Jangan begitu. Kalaupun si dia itu, si Habib Abdurrahman Al-Habsyi itu ulama, seorang wali misalnya, jangan kau cerita berlebihan seperti itu. Nggak ada cerita seperti itu. Kalaupun dia cerita seperti itu, dia salah. Masa Nabi belajar nahu dari kalian? Bukankah Nabi itu bagi kita sebagai umat Islam itu sebagai guru, bagi alam semesta ini sebagai guru? Kok guru belajar sama kalian? Pusing gua mikirin kalian. Udah, kalau mau pansos jangan menghina. Udah, pansos aja ke Nabi. Jangan ngaku-ngaku Nabi itu datuk ente atau siapa kek.
Ya kan, cerita aja halu kalian itu sama kalian. Kan kami tinggal ketawain aja gitu. Ada Habib misalnya berguru kepada Aladin. Ada Habib misalnya ketemu dengan Abu Nawas. Itu masih mending kita dengar. Ini Rasulullah belajar ke kalian. Itu penistaan terhadap Rasulullah. Mana kau Bahar? Kau sendiri pun ikut-ikutan menistakan Rasulullah. Ya kan? Bagaimana aku bilang? Banyak sekali omongan si Bahar yang menistakan Rasulullah. Tapi kita bukan kaum demo. Salah satunya ketika dia mengatakan bahwa sanad Al-Fatihah yang dia baca salah itu bersanad sambung tembus ke Rasulullah. Dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya sampai ke Rasulullah, kata dia. Dia itu menistakan Nabi, memfitnah Nabi di situ. Al-Kazzab kalian semua, pukima anjing babi kalian. Itu akhlakku yang kupelajari dari si Rijik. Itu mau kubawa ke Aceh. Itu yang kalian gadang-gadangkan bahwa datuk kalian yang telah mencetak ulama, yang telah mencetak para kiai, itu yang kalian bilang kalau nggak ada datuk kalian kita akan menyembah pohon. Kalau ada datuk kalian, kalau ajaran datuk kalian yang diajarkan kepada datuk kami hari ini penyembah kuburan, datuk kami pencium kaki kalian, ya. Mungkin ada sebagian datuk-datuk orang pribumi yang nyembah kaki kalian. Makanya cucunya hari ini juga ikut-ikutan nyembah kaki kalian. Jongos yang terwarisi. Kalau aku enggak, kami di sini enggak, pantang bagi kami untuk mencium kaki orang enggak jelas. Bahkan kaki orang tua kami aja, orang tua kami ngelarang gitu. Bukan ngelarang gimana? Dia memposisikan dirinya sebagai manusia. Artinya memanusiakan manusia, walaupun anaknya dia tidak bisa semena-mena. Malu dia kepada Allah. Aduh, ajaran kalian kacau. Coba kalian introspeksi, jangan salahkan orang lain. Kalian punya otak nggak? Kalau punya otak mikir. Masa satu comberan nggak punya otak satupun? Taunya cuman marah-marah, taunya cuman menyalahkan orang. Apa nggak ada otak? Sehingga Nabi kalian ceritakan datang ke majelis ilmu kalian. Mau ngapain Nabi ke situ? Kapan itu? Tahun berapa? Kisahnya kapan? Oh, itu kan dalam mimpi, Bang. Dongeng nggak usah kau ceritakan mengatasnamakan Nabi. Gimana kalian? Babi kalian. Ngaku-ngaku cucu Nabi, ngaku-ngaku zuriyah Nabi, cerita ke Nabi, fitnah, menistakan Nabi, menistakan para sahabat. Rasulullah datang ke majelis Habib, belajar nahu. Nahu aja belepotan para Habib. Coba si Bahar suruh ngomong bahasa Arab, langsung bengek dia, ketelok, epilepsi. Coba si Bahar kalian suruh ngomong bahasa Arab, gaya-gaya boleh, gaya-gayaan. Pas datang orang dari Yaman datang ke pondok dia, langsung dikasih mic ke orang lain untuk nerjemahinnya. Boro-boro bisa bahasa Arab, baca aja kitab Arab nggak bisa dari kiri ke kanan. Orang bisa bahasa Arab nggak mungkin baca Arab dari kiri ke kanan, goblok. Babi kalian semua, nggak ada pantang sama aku. Orang-orang seperti kalian itu nggak pantas dihormati. Yang pantasnya apa? Dicaci, dimaki. Nggak boleh TJ. Kan kalian ajarkan aku gitu tiap hari. Cara mengejek orang, cara menghina orang, cara mencaci orang, cara memaki orang, cara mengedomba orang. Hei anjing, hei babi, sadar diri lu.
Anak Nabi dari mana lu? Cucu Nabi dari mana lu? Dari Hong Kong. Babi. Ngedongeng aja harus pakai nama Nabi, nyari recehan aja bawa nama Nabi. Terlalu receh bagi mereka si pukima ini. Dikit-dikit Nabi, Rasulullah hadir. Masa Rasulullah hadir di acara receh kalian? Bagaimana ceritanya itu? Rasulullah bekas telapak kakinya ada di pasir di depan panggung. Pukima. Anjing babi kalian. Nabi kalian fitnah, kalian lecehkan tiap hari. Ada lagi si bencong Bahar. Kalau mau tes DNA, Anda punya syarat. Yang pertama, yang nyuruh tes DNA, dia juga tes DNA. Ini omongan orang goblok nih. Sebab kalau orang yang meragukan keturunan Nabi, bisa jadi yang pertama dia anak zina, yang kedua dia anak yang lahir dari hubungan orang tua, dari hubungan ibunya yang digauli saat sedang haid. Orang sedang haid digauli nggak akan hamil, saudara. Goblok. Orang sedang haid digauli tidak akan hamil. Pada saat dia sedang haid, ini kuajarkan sedikit. Pada saat perempuan sedang haid, ya, itu semua perangkat-perangkat sedang dibersihkan, dikeluarin semua itu. Makanya ada darahnya. Ya. Lagi dibersihin semua. Kau cerotkan sperma kau ke situ, dikeluarin juga. Jadi orang yang sedang hamil, sedang haid, nggak bisa hamil, tolol. Memang otak kalian buat berak pun nggak bisa pakai. Ya, udah banyak nih, udah banyak hal-hal seperti itu. Ada lagi si bajingan satu lagi ngaku dia ke Arab, sampai sana dia mau tinggal di Arab. Terus kata Nabi ngomong dia langsung ngomong sama dia. Nabi bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada dia, pulanglah ke Indonesia wahai anak cucuku, karena di Indonesia kau itu sangat dibutuhkan. Pukima, enggak percaya aku, bajingan kau, nipu kau mengatasnamakan Nabi. Kalau seandainya Nabi bisa ketemu dengan kau, wahai bajingan, enggak mungkin Nabi ngomong seperti itu. Wahai makhluk Allah, janganlah menjadi sampah di negeri orang. Pulanglah ke negeri asalmu. Pulanglah. Jangan menjadi beban di negeri orang. Jangan menyampah di negeri orang. Jangan menjadi limbah di negeri orang. Seandainya. Dan kalian kan sering ngomong seandainya.